Salam sepak bola, sahabat bola mania. Jumpa lagi dalam Bola Mania Channel bersama Yosef Tortulis. Hasil undian Piala Dunia U17 cukup melegakan. Tim Garuda Indonesia terhindar dari tim-tim raksasa dunia. Indonesia bergabung di grup A bersama Ekuador, Maroko, dan Panama. Hasil undian ini tentu saja disambut gembira oleh pencinta sepak bola nasional, tentu juga oleh Ketua Umum PSSI, karena peluang lolos ke babak 16 besar cukup terbuka. Kalau bukan sebagai juara grup A, minimal menjadi runner up grup A. Indonesia memang terhindar dari grup neraka. Namun perlu dicatat bahwa ini ajang Piala Dunia. Levelnya bukan level Asia, apalagi ASEAN. Semua kontestan yang tampil nanti di Piala Dunia U17 adalah hasil kompetisi atau hasil kualifikasi di setiap benua. Indonesia hanya bermodal status tuan rumah dan juara Asia Tenggara U16. Tetapi Indonesia tidak masuk dalam 3 atau 4 besar Asia hasil kualifikasi Piala Asia U17. Secara peringkat pun Indonesia jauh di bawah dari 3 kontestan grup A. Ekuador, Maroko, dan Panama berada di 50 besar, sementara Indonesia berada di 150 tingkat FIFA. Kita bisa lihat Ekuador misalnya. Ini salah satu kekuatan sepak bola Amerika Latin dan berada di peringkat 40 FIFA. Ekuador termasuk langganan Piala Dunia U17, bahkan mereka pernah lolos hingga babak 8 besar. Dan Ekuador meraih tiket Piala Dunia U17 tahun 2023 ini sebagai runner-up zona Amerika Latin, di bawah Brasil dan di atas Argentina. Maroko termasuk kekuatan utama sepak bola Afrika, dan saat ini mereka sedang naik daun ketika sukses menembus babak semifinal Piala Dunia Qatar 2022. Dan mereka saat ini berada di posisi 14 FIFA. Dan Maroko termasuk tim yang kuat di level U17. Mereka sudah 2 kali lolos ke Piala Dunia U17 dan mereka pernah menembus babak 16 besar ketika Piala Dunia U17 digelar tahun 2013. Kontestan satunya lagi Panama, tidak bisa dianggap sepele. Panama termasuk salah satu kekuatan sepak bola Amerika Tengah, CONCACAF, bersama Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada. Dan Piala Dunia U17 tahun ini adalah edisi ketiga Panama tampil, dan mereka saat ini berada di peringkat 45 FIFA. Meski perjuangan pasukan Bima Sakti di grup A tidak akan mudah, namun saya termasuk orang yang cukup optimis bahwa Indonesia berpotensi cukup besar untuk lolos ke babak 16 besar. Bahkan dalam perhitungan saya, potensi atau peluang Indonesia 60% untuk bisa lolos ke babak 16 besar. Selain tidak bertemu dengan tim-tim raksasa dunia dari Eropa, misalnya Inggris, Jerman, dan Spanyol, kemudian Amerika Latin, Brasil, Argentina, dan juara 5 kali Piala Dunia U17 dari Afrika, yaitu Nigeria. Namun Indonesia memiliki minimal 5 modal yang bisa dieksploitasi menjadi kekuatan untuk bisa lolos ke babak 16 besar. Pertama, dukungan supporter yang bakal menggetarkan, bukan hanya menggetarkan semangat juang tim Indonesia, tetapi juga menggetarkan lawan. Bagi tim nasional kita, dukungan puluhan supporter Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya bakal menjadi pemain ke-12 yang akan melecut semangat tempur para pemain di lapangan. Kepercayaan diri dan semangat tempur para pemain kita biasanya berlipat-lipat jika berlaga di hadapan puluhan ribu supporter pendukungnya. Modal kedua, timnas U17 kita, kerangka timnya dan mental pemenangnya sudah terbentuk ketika mereka sukses meraih Piala AFF U16 tahun 2020 lalu. Mental pemenang, mental juara, meskipun hanya level Asia Tenggara, Arkan Kakak dan kawan-kawan memiliki mental pemenang, mental untuk juara, terutama setelah mereka menggilas 2 raksasa Asia Tenggara, Vietnam di semifinal dan Thailand di laga final, untuk kemudian tampil sebagai kampiun ASEAN U16. Hal ini bisa kita lihat ketika pasukan Bima Sakti melakukan uji coba
melawan raksasa Asia, Korea Selatan, bulan lalu. Dalam laga itu terlihat bagaimana sistem pertahanan dan taktik counter attack pasukan Bima Sakti cukup impresif dan cuma kalah tipis 0-1. Kekuatan Laskar U17 kita tentu akan bertambah dengan hadirnya 5-6 pemain tambahan hasil seleksi di 12 kota. Dan ada satu lagi, pemain keturunan Brasil Indonesia, Delbert Jardim, pemain sayap yang membela klub elit Sao Paulo U17 Brasil ini, menurut pelatih Bima Sakti, memiliki kualitas di atas rata-rata para pemain yang ada dalam skuad Bima Sakti saat ini. Modal ketiga, persiapan yang serius selama sekitar 5 pekan di Jerman, dan keberadaan konsultan teknik, konsultan pelatih Frank Wormuth yang akan mendampingi Bima Sakti. Kehadiran konsultan teknik asal Jerman ini tentu akan memberikan ilmu baru, wawasan baru bagi tim asuhan Bima Sakti untuk menaikkan level permainan. Dan proses menaikkan level permainan ini bakal terwujud karena sekitar 5 pekan timnas berlatih serius dan beruji coba melawan tim-tim kuat dengan postur yang tinggi besar selama di Jerman. Modal keempat, gaya bermain khas Indonesia yang agresif, cepat, pendek, rapat akan menjadi antitesis atau gaya yang tidak disukai oleh 3 lawan kita di grup A, Ekuador, Maroko, dan Panama. Salah satu ciri permainan Amerika Latin maupun Afrika, termasuk di sini Ekuador, Maroko, dan Panama, ialah ciri playing football with dribbling. Jadi mereka, pemain-pemain Amerika Latin maupun Afrika, suka mendribbling bola sebelum mereka melakukan passing. Gaya main suka mendribbling bola akan menguntungkan Indonesia, karena pemain-pemain kita yang cepat, gesit, dan punya kelenturan akan memiliki waktu dan space untuk bisa cepat merebut bola dari kaki lawan. Atau ada waktu dan ada space untuk melakukan reorganisasi ketika kita mendapatkan serangan balik dari lawan. Berbeda jika tim nasional kita menghadapi tim-tim dari Eropa atau Asia Timur seperti Jepang, Korea, dan Cina yang dominan melakukan permainan one touch, 1-2 sentuhan bola cepat mengalir. Pemain-pemain dari Eropa maupun Eropa Timur sering mendominasi permainan dengan melakukan permainan bola-bola cepat, 1-2 sentuhan. Sebagai perbandingan, tim nasional Indonesia akan lebih enak, lebih nyaman bertanding melawan tim-tim dari Timur Tengah seperti Arab Saudi, Qatar, Bahrain, yang suka berlama-lama dengan bola, suka mendribbling bola, ketimbang jika timnas kita menghadapi Korea Selatan, Cina, Jepang, ataupun Australia. Modal kelima, tangan dingin Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan aura magis dari Presiden Jokowi. Sebagai pengusaha sukses dan organisatoris tingkat global, termasuk pernah menjadi presiden klub raksasa Inter Milan, Erick Thohir sangat paham bagaimana pendekatan manajemen sukses dan bagaimana menjadi juara. Keputusan Menteri BUMN itu memberi kepercayaan penuh kepada Bima Sakti dan seluruh asistennya misalnya untuk dari prestasi juara Piala AFF kemudian menjadi penanggung jawab timnas Piala Dunia adalah keputusan terbaik yang rasional dan objektif, karena memang timnya sudah terbentuk, timnya adalah juara ASEAN, sehingga ini tinggal dinaikkan levelnya dan mendatangkan pelatih teknik, asisten teknik dari Jerman. Selain Erick Thohir, sosok penting yang juga menentukan bagi timnas kita adalah sosok Presiden Jokowi yang begitu mencintai sepak bola, memberikan perhatian khusus terhadap tim nasional, dan selalu berada bersama tim nasional di stadion dalam laga-laga krusial di level internasional. Dan bagi Jokowi, sepak bola adalah alat untuk memperkokoh nasionalisme dan membranding negara, membranding Indonesia di mata dunia. Makanya Jokowi berusaha betul bagaimana Indonesia menjadi tuan rumah setelah gagal Piala Dunia U20, kemudian kini Piala Dunia U17. Sehingga kita lihat bagaimana Jokowi begitu terpukul ketika FIFA mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 gara-gara 2 rekannya sesama kader PDIP, Ganjar Pranowo dan Ibrahim Koster, menolak kehadiran timnas Israel di Piala Dunia U20 di Indonesia. Karena itu, saya melihat Jokowi
pasti bertekad untuk menyukseskan kado berharga dari FIFA, yaitu menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 dengan 2 misi besar, yaitu bagaimana timnas kita tampil heroik untuk memperkokoh nasionalisme dan sukses penyelenggaraan untuk membranding Indonesia di mata dunia, bahwa Indonesia mampu menjadi tuan rumah kejuaraan tingkat dunia bernama Piala Dunia. Sahabat bola mania, sampai di sini dulu, sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam sepak bola.